Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Di hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 kembali kita berjumpa dalam renungan harian Toraya. Mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan menjadi pedoman kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan anugerah indah yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Nyata Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan di pagi hari yang indah ini. Dan di pagi hari yang indah ini juga, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah akal dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti setiap firman-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan kita di hari ini terambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema perenungan kita ialah panggilan yang mengubah. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk mengubah orang lain, entah dengan cara keras ataupun dengan cara yang halus, tergantung bagaimana seseorang menyatakannya kepada orang lain. Karena yang paling penting ialah orang tersebut dapat mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Pertemuan Yesus dan Sakeus merupakan sebuah pertemuan yang mengubahkan kehidupan Sakeus. Mungkin orang yang hadir saat itu bertanya-tanya ketika mereka mendengar perkataan Yesus kepada Sakeus bahwa, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Yesus mengajak ketika Sakeus sedang berada di atas pohon ara yang ingin melihat Yesus. Mendengar panggilan itu, Sakeus pun menyambutnya dengan sukacita menuju rumahnya. Pertemuan dengan Yesus menjadi babak baru bagi kehidupan Sakeus. Hidupnya diubahkan secara total sehingga Sakeus berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Sekalipun demikian, tetap saja ada cibiran karena undangan Yesus kepada Sakeus
sehingga Yesus segera memberi jawaban kepada mereka yang bersungut-sungut bahwa hari ini telah terjadi keselamatan untuk rumah ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, undangan Yesus adalah anugerah yang mengubah hidup kita. Karena itu, berjiwa besarlah seperti Zakeus yang mengubah hidupnya setelah dia berjumpa dengan Yesus. Yesus membawa perubahan hidup yang radikal, dan sampai sekarang pun ia masih terus menyebarkan undangan kepada semua umat manusia melalui Roh Kudus. Karena itu, jemaat Tuhan terkasih, berubahlah ke arah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami tunduk ke hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan segala syukur. Di pagi hari ini, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk merubah hidup kami ke arah Kristus. Mampukan kami Tuhan, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami datang mendoakan segenap hamba-Mu di dalam setiap tanggung jawab, di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menuntun dan menyertai mereka. Yang dalam keadaan kelemahan tubuh, kami juga datang mendoakan kiranya Engkau senantiasa memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan, setiap hamba-Mu yang dalam pergumulan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menuntun setiap dan melalui pergumulan hidup yang mereka rasakan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kasih sayang dan penyertaan-Mu tidak akan pernah lepas dari kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur atas sukacita yang luar biasa yang masih Engkau berikan kepada kami, entah itu pertambahan usia ataupun sukacita yang lainnya. Kami mengucap syukur itu semua Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu mengingat akan Engkau yang selalu memberikan berkat di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah, berubahlah ke arah Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.